Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa semester 5 mata kuliah manajemen kualitas air. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan atau memaparkan materi tentang permasalahan kualitas air di lokasi budidaya perairan. Pendahuluan. Seiring menurunnya sumber daya perikanan tangkap dan meningkatnya permintaan ikan, aquaculture kini menjadi sumber utama pangan akuatik dan penopang ketahanan pangan global. Nah, melihat dari grafik sebelah kanan bawah ini kita bisa lihat bersama sebetulnya dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya itu mengalami tren yang meningkat dari tahun 1950 sampai pada tahun 1990. Dan puncaknya pada tahun 1998 tren perikanan tangkap baik itu yang perikanan tangkap di laut maupun di perikanan tangkap tawar itu mengalami penurunan atau fluktuatif lebih tepatnya, naik turun sampai pada tahun 2022. Hal ini berbeda dengan grafik yang ditampilkan dari kegiatan budidaya baik itu budidaya laut dalam bentuk keramba jaring apung ataupun dalam bentuk keramba jaring apung offshore dan kegiatan budidaya yang ada di darat. Hal ini ditunjukkan dengan grafik yang terus meningkat trennya pada grafik yang berwarna merah muda dan berwarna merah yang terus meningkat sampai pada tahun 2022. Nah, tetapi hal tersebut tentu mengalami kekhawatiran karena aktivitas kegiatan budidaya atau aquaculture itu kerap menimbulkan permasalahan lingkungan. Salah satunya kerusakan habitat, eksploitasi ikan, kemudian kebutuhan tepung atau minyak ikan di mana ini digunakan sebagai bahan baku dari pembuatan pakan ikan atau pelet. Kemudian yang terakhir pembuangan limbah. Nah, ini beragam sistem aquaculture, contoh-contoh kegiatan aquaculture yang ada di inland. Contohnya ada yang menggunakan RAS, bioflok, aquaponik, kemudian ada yang di open water menggunakan cage atau net pen. Kemudian ada di closed system, semi intensif dan intensif, dan yang di open water atau di coastal and marine aquaculture. Selanjutnya ini adalah gambaran perpindahan atau perubahan dari tambak tradisional di mana pada tambak tradisional tentu tidak dibutuhkan banyak teknologi atau sumber daya yang hal ini juga akan berdampak pada buangan hasil limbah yang lebih sedikit. Tetapi seiring dengan kebutuhan akan pangan protein ikan khususnya maka perlu ada peningkatan produksi dan akhirnya ada penambahan-penambahan teknologi yang digunakan baik dari pemanfaatan probiotik, kemudian aerasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian berubah dari tradisional menjadi intensif. Nah, perubahan dari tradisional ke intensif tadi akhirnya memberikan dampak negatif bagi lingkungan di mana buangan limbah atau hasil dari sisa waste baik itu feses, pakan yang tidak dimakan itu akan meningkatkan daya racun dari waste atau limbah yang dibuang ke lingkungan perairan. Dan ini pada akhirnya akan berdampak pada lingkungan sekitarnya, tidak hanya pada ikan tetapi seluruh biodiversitas yang dia juga bersinggungan langsung dengan perairan di sekitarnya. Kualitas air yang buruk pada kegiatan aquaculture ini beberapa contohnya, salah satunya adalah amonia yang kita bahas minggu-minggu kemarin, nitrit, kemudian hidrogen sulfit, kemudian DO, low disulfide oksigen ya, maksudnya ada penurunan oksigen atau kadar oksigen yang rendah, kemudian hypoxic condition, ada harm algal blooms atau blooming alga, pathogenik bakteria, kemudian ada bacterial infection dan poor growth dan stres yang diakibatkan karena
perubahan iklim maupun kondisi habitat pada kolam budidaya. Menurut Lucia Stuti et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa wabah penyakit dan rendahnya produksi aquaculture disebabkan oleh penurunan kualitas air akibat degradasi lingkungan dan perubahan iklim yang berdampak melalui banjir, kekeringan, dan perubahan kualitas air. Perubahan pH akibat pengasaman laut dapat berdampak serius pada aquaculture, terutama yang berada di wilayah pesisir. Itu menurut Guo et al. Tahun 2023. Nah, konsentrasi nutrien yang tinggi itu dapat menyebabkan eutrofikasi dan akhirnya nanti ada terjadi harmful algal blooms atau ledakan alga yang berbahaya. Selanjutnya kita masuk ke beberapa permasalahan kualitas air yang kita sebutkan di slide sebelumnya tadi. Yang pertama yaitu kita masuk pada amonia. Amonia seperti yang kita diskusikan minggu kemarin bahwasannya ini merupakan faktor yang penting bagi kegiatan aquaculture karena berpengaruh besar terhadap kesehatan dan pertumbuhan organisme. Nah, faktor utamanya salah satunya antara lain yaitu pH dan suhu, teman-teman. Jadi faktor suhu dan pH ini berpengaruh terhadap tingkat amonia dari suatu perairan atau media budidaya ya untuk perikanan. Nah, faktor yang mengakibatkan yaitu saat temperatur naik itu akan dibarengi dengan amonia yang juga tinggi. Kemudian jika pH juga naik atau ke arah basa, maka itu juga akan sifatnya meningkatkan amonia. Sehingga dua faktor ini itu berpengaruh terhadap kadar amonia dalam suatu kegiatan budidaya. Gambar di sebelah ini gambar ikan dan gambar udang itu merupakan gambaran kerusakan yang ditimbulkan karena kadar amonia yang dinilai terlalu tinggi. Yang pertama terjadinya penurunan minat atau rendahnya keinginan ikan atau udang yang kita budidaya untuk makan. Yang itu akan berpengaruh terhadap growth rate atau pertumbuhannya. Selain itu, kerusakan secara fisik bisa terjadi pada insang dari komoditas yang kita budidaya dan itu akan berpengaruh terhadap kemampuan dia dalam mengambil oksigen di lingkungannya. Dan pada ujungnya itu akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan komoditas kita. Selanjutnya ada general stress atau stres secara umum yang berakibat pada nantinya lebih mudahnya penyakit atau bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh komoditas yang kita budidaya. Selanjutnya ada mortality, kematian, dan yang terakhir ini yang tadi kita sampaikan toxicity karena pH yang terlalu tinggi. Kemudian amonia terbentuk dari degradasi bahan organik, metabolisme protein termasuk dari pakan ya yang kita berikan, kemudian metabolik ikan, kemudian sisa pakan. Dan pemantauan amonia ini secara tradisional lebih cenderung rumit dan mahal dan kini menggunakan beberapa budidaya modern itu menggunakan IoT atau pemeriksaan secara real time di kegiatan budidaya. Nah, adapun treatment yang mungkin bisa dijadikan solusi dari permasalahan tingginya amonia, salah satunya dengan microbial treatment, biofilter, probiotik, dan mikroalga. Nah, pada microbial treatment ini kita menggunakan pada intinya kita menggunakan bakteri dengan memanfaatkan atau dengan kondisi kolam budidaya baik itu ada oksigen dan tidak ada oksigen. Makanya di slide ini itu dijelaskan amonia oxidizing archaea dan anaerobik atau kondisi di mana tidak butuh udara dalam mengoksidasi amonia. Nah, adapun jenis mikroorganisme yang dibutuhkan dalam proses ini yaitu sesuai namanya yaitu archaea. Kemudian untuk mikroorganisme yang kedua pada AOB itu biasa menggunakan dari Candidatus brocadia, Quinine dan beberapa bakteri lainnya. Nah,
Treatment yang kedua itu menggunakan biofilter dengan kita biasanya digunakan pada kolam RAS ya, recirculating aquaculture system, dengan minim pergantian air, artinya air itu akan difilter pada suatu media yang di situ merupakan tempat hidup dari beberapa organisme baik yang nantinya akan bisa mengurangi kadar amonia di dalam perairan. Selanjutnya penggunaan probiotik ini banyak di pasaran, lebih banyak itu pada jenis Bacillus dan Lactobacillus biasanya. Intinya itu meningkatkan detoksifikasi amonia dan memperbaiki toleransi ikan terhadap amonia. Selanjutnya penggunaan mikroalga mengasimilasi amonia dan senyawa nitrogen, tetapi jika ini terlalu banyak juga bisa menimbulkan blooming alga juga. Jadi harus dikontrol juga untuk penggunaan mikroalga. Nah, ini beberapa konsepnya dari 4 model tadi, penggunaan AOB dan ANAOB, di mana itu saat kondisi oksigen tidak ada pun bakteri yang anaerob tadi dia bisa bergerak untuk mengurangi amonia. Kemudian yang sebelah sini dia pemanfaatan tanaman untuk penyerapan beberapa kandungan nutrien yang berlebih. Nah, ini penggunaan biofilter juga. Nah, ini pemanfaatan mikroalga untuk kegiatan penurunan amonia. Selanjutnya nitrit secara dampak ke komoditas yang kita budidaya terletak pada insang, kemudian hipoksia, ketidakseimbangan asam basa, osmoregulasi, penurunan kapasitas imun yang nantinya akan berpotensi terhadap kematian, serta beberapa pada krustase seperti kepiting itu akan berpengaruh terhadap kemampuan dia dalam mencari makan. Kemudian stres akibat nitrit mengganggu keseimbangan energi dan menyebabkan hipoksia jaringan. Nah, perubahan perilaku, kadar nitrit yang tinggi itu dapat menyebabkan perilaku berenang tidak normal, peningkatan aktivitas pernafasan, serta tanda-tanda stres lainnya. Ini beberapa penelitian yang diamati pada ikan sturgeon dan belut sawah. Nah, ini gambaran solusi atau mitigasi dari tingginya nitrit. Sama penggunaannya menggunakan mikroorganisme dan bakteri pengurai, biasanya Pantoia dan Bacillus. Selanjutnya ini rekomendasinya pemantauan rutin kadar nitrit dan kualitas air ini penting untuk mencegah racun dengan perilaku ikan sebagai indikator langsung, menjaga kondisi optimal bagi bakteri pengurai nitrit, misalnya kayak seperti faktor-faktor penting suhu, oksigen, dan karbon. Kemudian kombinasi filtrasi biologis, mikroba, dan pengelolaan lingkungan. Konsepnya nitrat dan nitrit, amonia dan nitrit juga nitrat itu hampir sama, dia satu proses ya, dimana dari amonia berubah menjadi nitrit dan nitrat seperti itu. Tinggal bagaimana kondisi perairannya. Selanjutnya hidrogen sulfida, di mana ini merupakan gas yang sangat beracun yang menjadi tantangan serius bagi aquaculture, terutama pada recirculating aquaculture system. Jadi kalau kita menggunakan biofilter tadi, tetapi kalau itu tidak berjalan dengan baik atau bakterinya tidak tumbuh, maka tidak tumbuh dengan baik, maka itu akan berbahaya dan malah berakibat pada adanya keberadaan hidrogen sulfida. Nah, dampaknya pembentukan H2S ini terjadi pada kondisi anosik atau tidak adanya oksigen dalam bahan organik yang terakumulasi, dan pelepasannya ke kolom air dapat dengan cepat mencapai tingkat yang beracun bagi ikan. Nah, ini mitigasi bisa menggunakan probiotik dengan merek dagang Paraquat. Ada banyak merek dagang sebetulnya teman-teman, cuman ini yang muncul di beberapa artikel atau paper yang untuk kegiatan mitigasi H2S. Selanjutnya low disulfide oksigen atau oksigen terlarut yang kecil. Secara umum ini hipoksia ini berdampak besar bagi pertumbuhan, kesehatan, dan sistem imun, di mana jika sistem imunnya turun maka akan mudah terserang bakteri maupun penyakit.
Kemudian saat terjadi DO penurunan DO itu akan terjadi kematian massal. Nah, solusinya biasanya dengan menggunakan kincir air yang ini fungsinya agar terjadi difusi dari atmosfer ke permukaan air sehingga oksigen dari atmosfer tadi dia mampu masuk ke dalam kolom perairan dan akhirnya DO menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, kelebihan nutrien dan stratifikasi suhu memperburuk kekurangan oksigen di perairan budidaya. Pemantauan DO dan dengan teknologi seperti IoT atau real time tadi dan machine learning penting untuk mendeteksi dan mencegah hipoksia atau kekurangan oksigen. Kemudian dampak DO rendah bagi organisme akuatik. Yang pertama, hipoksia tadi memicu stres, kerusakan jaringan, stres oksidatif, kekebalan tubuh menurun, kemudian adanya perubahan metabolisme pada ikan. Itu karena suhu saja ya. Jadi DO karena adanya DO saja ada beberapa faktor lain yang itu akan memicu atau ke-trigger untuk akhirnya berpengaruh juga terhadap komoditas yang kita budidaya. Ini beberapa permasalahan yang ditimbulkan. Kemudian perubahan perilaku fisiologis dalam hipoksia ini menunjukkan perilaku melarikan diri atau escape. Biasanya dia akan ingin berpindah dari kondisi yang oksigen rendah ke oksigen yang lebih tinggi. Tetapi jika itu dalam satu kolam maka dia terbatas pada lingkup tersebut sehingga tidak kematian massal tidak terhindari. Kemudian pertumbuhan yang terhambat, gangguan reproduksi, kemudian ekspresi gen yang berkaitan dengan respon stres dan sistem kekebalan tubuh. Nah, respon spesifik spesies, setiap spesies memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap DO ya. Jadi tidak semua ikan itu standarnya misalkan 2, 3, 4 dan seterusnya, tetapi memang pada beberapa spesies itu dia punya range nilai DO sendiri. Nah, selanjutnya mitigasinya seperti yang disampaikan di awal tadi dengan penggunaan atau pemantauan secara real time dengan IoT atau Internet of Things. Kemudian memberikan pencampuran aerasi mekanis bisa menggunakan aerator atau kincir angin tadi. Nah, hypoxic condition sekarang di mana kondisi ini biasanya terjadi di bawah 2 mg per liter atau bahkan 0. Nah, ini terjadi pada malam hari karena biasanya pada malam hari itu nilai oksigennya rendah karena kebutuhan beberapa jenis tanaman itu dia akan mengeluarkan ya, dia membutuhkan oksigen, bahkan beberapa alga dia membutuhkan oksigen dan dia malah bisa mengeluarkan karbon dioksida. Nah, perbedaan ini pada siang hari oksigen terlarutnya biasanya tinggi dan kalau pada malam hari oksigennya biasanya rendah. Makanya titik kritis pada kegiatan budidaya itu terletak pada pagi hari biasanya, teman-teman. Selanjutnya harmful alga blooms, ini terjadi yang tadi di awal, salah satunya karena adanya eutrofikasi, di mana kegiatan ini atau hal ini, fenomena ini terjadi karena masuknya nutrien yang berlebih pada perairan seperti itu. Nah, ini terjadi kontaminasi biotoksin, di mana ini biotoksin biasanya muncul karena dihasilkan karena organisme hidup seperti mikroalga, bakteri, jamur, dan hewan laut tertentu. Dalam konteks perikanan dan aquaculture, biotoksin biasanya dihasilkan karena harmful alga blooms tadi ya. Nah, dia menghasilkan zat beracun yang disebut sebagai biotoksin, yang itu juga akan mengakibatkan kematian pada komoditas yang kita budidaya. Selanjutnya ini contoh karena adanya masuknya atau proses terjadinya eutrofikasi. Pada penelitian Hu et al tahun 2022 melaporkan bahwa Danau Datong di sebuah danau dangkal di Tiongkok menjadi eutrofik dan mengalami penurunan kualitas air setelah diperkenalkannya kegiatan aquaculture. Jadi memang kegiatan aquaculture ini memiliki dampak yang sangat kalau bicara buruk juga
relatif ya, artinya memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian perubahan iklim dan masuknya nutrien berlebih ini salah satu faktor yang mengakibatkan adanya bloom. Kemudian mitigasinya pemberian bahan kimia, kita bisa memberikan sulfat, hidrogen peroksida, asam perasetat itu untuk penekan adanya HAPS. Nah, kemudian kontrol biologis ini yang lebih efektif, cuman yang saya temukan di beberapa penelitian ini dia untuk perairan laut. Dia kontrol biologis menggunakan cacing laut, teman-teman. Jadi menyaring beberapa makanan utama dari cacing laut, salah satunya Branchioma luctosum dan Sabella spallanzani. Ini menunjukkan potensi dalam menghilangkan mikroalga berbahaya dari air laut, sehingga dapat menjadi metode baru mitigasi HAPS di fasilitas aquaculture. Selanjutnya patogenik bakteria. Ini biasanya terjadi pada beberapa ikan yang sudah mengalami stres, kondisi perairan atau lingkungan atau tempat dia hidup juga sudah mengalami penurunan dan degradasi, maka dia rentan terhadap serangan penyakit patogenik bakteria. Salah satunya ini saya ambil beberapa contoh penelitian dari ikan nila yang ditemukan bakteri patogennya, antara lain Hydrobila, kemudian ada Corynebacterium, Enterobacteria, Listeria, Pseudomonas, ada Lysomonas dan Curtia. Kemudian pada ikan jambal di sini terjadi adanya seperti iritasi ya, iritasi warna merah pada bagian perut, kemudian pada bagian ekor terjadi robek. Kemudian pada ikan mas ini terinfeksi penyakit, biasanya ditunjukkan dengan lendir yang berlebihan, kemudian dia akan dilanjutkan dengan adanya luka atau borok. Nah, ini beberapa patogen disease atau patogen ini jenis bakterinya, disease itu penyakit yang ditimbulkan karena bakterinya, teman-teman. Kemudian tanda-tanda penyakitnya dan hostnya, atau dia biasanya menyerang di freshwater dan marine fish. Jadi teman-teman bisa runutkan sendiri ya beberapa patogen, disease yang penyakit yang ditimbulkan, tanda atau ciri-ciri yang terlihat saat terserang penyakit atau bakteri patogen tadi serta hostnya. Bahkan pada catfish yang terkenal dia lebih rentan atau lebih tahan terhadap serangan penyakit pun dia bisa terserang. Nah, poinnya yaitu di sini perlu ada pengelolaan lingkungan yang sangat baik, kemudian biosecurity yang ketat, serta penggunaan probiotik dan vaksin yang menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran bakteri. Ini lebih ke mitigasi atau bukan penanggulangan ya, lebih ke preventif seperti itu, teman-teman. Jadi kalau sudah terkena bakteri patogen, biasanya sebarannya akan cepat seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan yang terhambatnya pertumbuhan dan stres. Yang ini diakibatkan lagi-lagi karena kualitas air yang buruk, kepadatan tebar tinggi, fluktuasi suhu yang terlalu tinggi, fluktuasinya misalkan di pagi hari dia 17, di siang hari sampai sore hari sampai pada 30. Nah, seperti itu, maka fluktuasi suhu tadi itu akan berakibat pada stres serta polusi. Faktor-faktor ini akan menurunkan pertumbuhan, kemudian daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko penyakit. Dampak fisiologis dan molekuler, ini respon stres pada ikan melibatkan penyesuaian sistematik yang berdampak negatif pada sistem imun, pertumbuhan dan kemampuan reproduksinya sampai. Kemudian indikatornya biasanya ini penelitiannya dicek dari kadar kortisol dan glukosanya untuk melihat apakah ikan yang kita budidaya itu dalam kondisi stres atau tidak. Jadi bisa dilihat dari kadar kortisol ya dan glukosa. Kemudian stres kronis ini menyebabkan perubahan pola ekspresi gen ini pada tahap genetik ya, teman-teman, terutama pada jalur yang berhubungan dengan aktivitas otot, mobilisasi energi dan sistem kekebalan, sehingga semakin menekan pertumbuhan. Nah, mitigasinya, jadi poin utama dari stres, maksud saya dari karena adanya kematian ikan itu terutama patogen dan stres. Kalau patogen ini
banyak sedikit pasti ada di tempat yang kita budidayakan, air yang kita budidayakan, atau media yang kita pakai untuk budidaya. Tetapi bagaimana kita juga mampu menjaga agar ikan yang kita budidaya tidak stres, sehingga kekebalan tubuhnya bagus, sehingga saat ada bakteri patogen tadi masuk itu bisa dia mampu bertahan, sistem kekebalan tubuhnya mampu bertahan terhadap serangan patogen, bakterial patogen tadi. Jadi kalau ditarik kesimpulan, beberapa parameter penting yang perlu dijaga dalam kegiatan budidaya itu mulai dari suhu, pH, amonia, kemudian DO, itu menjadi poin penting atau parameter yang bisa dicek secara tradisional ataupun dengan menggunakan cara modern dengan pemanfaatan IoT tadi, dimana saat itu bisa kita kontrol dengan data-data kualitas air yang kita olah atau kita masuk ke data kita. Nah, itu kita bisa ada kegiatan preventif untuk menjaga kualitas air yang ada di kolam budidaya kita. Itu. Kemudian apakah parameter lain itu tidak berpengaruh? Sebetulnya ada beberapa parameter lagi, tetapi ya tetap itu menjadi poin penting, beberapa parameter yang kita sebutkan tadi. Itu teman-teman. Nah, termasuk pada pemberian pakan ini ya. Jadi komposisi pakan itu juga memegang peranan penting. Jadi kalau kita ingin melakukan kegiatan budidaya, maka kita harus siap treatment, water treatmentnya kita harus bagus. Gitu. Nah, ini beberapa kegiatan, dampak negatif dari beberapa kegiatan budidaya dengan adanya pemberian pakan atau kegiatan budidaya dari tradisional menjadi intensif. Ini memicu limbah karena ternyata hanya 27 hingga 49% saja pakan yang berhasil masuk dan dirubah menjadi daging, teman-teman. Dan sisanya itu berubah menjadi feces atau bahkan pakan yang tidak termakan dan akhirnya menjadi waste atau limbah yang kemudian saat limbah itu tidak kita olah terlebih dahulu, kita buang ke perairan bebas langsung, maka itu akan berdampak pada lingkungan sekitar, bahkan pada manusia pada akhirnya, karena kita juga rantai makanan yang berada di puncak ya. Artinya kita juga memakan yang ada di komoditas budidaya dan kita juga kadang mengkonsumsi komoditas yang ada di perairan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa referensi yang teman-teman bisa download. Insya Allah bisa beberapa teman-teman nanti caranya tinggal teman-teman aplikasikan seperti yang saya contohkan pada minggu kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.